Mantan pesinetron Amar Zoni kembali menjadi sorotan setelah tersangkut kasus narkoba. Ironisnya saat sedang menjalani hukuman di rutan kelas 1 Salemba untuk kasus serupa. Ia kini diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam rutan tersebut. Penyelidikan mengungkap Amar Zoni dan rekan-rekannya menggunakan aplikasi terenkripsi Zangi untuk berkomunikasi dalam bisnis haram ini karena tidak memerlukan nomor telepon dan sulit dilacak. Narkotika diseludupkan, kemudian diedarkan oleh para tersangka di lingkungan rutan Salemba. Kecurigaan petugas rutan mengarah pada penemuan sabu, ganja, dan barang bukti lain di kamar para tersangka. Lantas, bagaimana Amar Zoni bisa mendapatkan narkoba dari balik jeruji? Siapa sebenarnya pemasoknya? Pembenahan apa yang harus dilakukan agar peredaran narkoba di dalam rutan tak terulang lagi? Ya, lagi dan lagi pemirsa, mantan artis Amar Zoni ini terjerat oleh kasus peredaran narkoba. Kali ini yang berlangsung di dalam lapas di rutan Salemba. Bahkan menurut pengakuan Amar Zoni ini mendapatkan barang haram tersebut dari luar lapas. Seperti apa kemudian modus yang digunakan? Kenapa bisa juga peredaran narkoba ini terjadi di dalam lapas? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tentunya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar, Kepala BNN tahun 2012 hingga 2016. Selamat malam Pak Anang. Selamat malam. Sehat ya Pak? Amin, amin. Ya, terima kasih sudah hadir malam hari ini Pak Anang. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada dari anggota Komisi 13 DPR RI. Kita masih tunggu untuk bisa bergabung dalam dialog dan pembahasan kita malam hari ini. Tapi Pak Anang, ini mungkin pertanyaan besar ya. Kok kemudian bisa peredaran narkotika dari dalam lapas ini terjadi? Sejak kapan sebetulnya Pak Anang? Sejak Indonesia berundang-undang narkotika nomor 22 tahun 97. Tahun 97? 97. Jadi mulai tahun 97 sudah mulai para penyalahguna itu dihukum penjara. Nah sejak itulah terjadi overkapasitas lapas. Berkepanjangan sampai sekarang. Di dalam orang penyalahguna narkotika itu adalah seorang pecandu. Jadi orang yang membeli narkotika dikonsumsi itu pasti orang kecanduan. Pasti secara medis. Ya kan? Nah pecandu ini menurut Undang-Undang Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Ya kan? Kalau berhubungan dengan penegakan hukum, hukumannya wajib. Dijatuhin hukuman rehabilitasi atas keputusan hakim. Ada perbedaan Pak, dijatuhi hukuman rehabilitasi dengan rehabilitasi itu sendiri ada perbedaan Pak? Ada perbedaannya tajam. Oke, seperti apa perbedaannya? Rehabilitasi itu proses medis. Undang-undang narkotika mengatur untuk itu. Jadi penyalahguna wajib lapor pecandu untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Dilakukan di mana Pak? Dilakukan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sebagai IPWL. Nah, jadi ini di luar proses penegakan hukum. Kalau dalam proses penegakan hukum, ya kan, rehabilitasi itu bentuk hukuman atas keputusan hakim. Tempatnya juga di IPWL, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk. Nah, biayanya ditanggung oleh negara. Ini hukuman rehabilitasi. Oke, jadi perbedaannya ada pada biaya yang menanggung hukuman tersebut. Ya, salah satunya. Tapi kalau kita lihat dari kasus yang kemudian terjadi pada Amar Zoni ini seperti apa sih Pak kalau kita lihat dari perjalanan kasusnya? Hukuman yang diberikan atau treatment yang diberikan sudah tepatkah? Loh, ketika dia berhubungan dengan pengadilan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan sekarang ini yang keempat, itu dia sebagai penyalahguna narkotika. Artinya dia kalau di asesmen, dia itu predikatnya sebagai pecandu. Orang ini mulai dari awal wajib dihukum rehabilitasi. Wajib. Tapi kenyataannya kan dihukum penjara. Begitu dihukum penjara, maka dia berkarir selama di luar dan di dalam penjara. Jadi belum disembuhkan. Belum disembuhkan. Justru tadi kalau pakai bahasanya Pak Anang berkarir justru. Berkarir sebagai penyalahguna atau pecandu selama di dalam penjara.
setelah keluar juga bisa berkarir sebagai pecandu. Nah, pada yang keempat ini saya dengar di stigma sebagai pengedar gitu. Artinya pecandu itu bisa juga ya berkarir sebagai pengedar. Oke. Jadi bisa juga di stigma jadi pengedar. Ya. Kenapa dia bisa berubah jadi berkarir sebagai pengedar? Karena sekali lagi dia tidak mendapatkan akses rehabilitasi. Oke, ini penting untuk digarisbawahi, akses terhadap rehabilitasi yang seharusnya diberikan awalnya dari pecandu ya Pak, sehingga tidak berkarir. Tidak berkarir lebih jauh pecandu lagi. Oke, kita tahan dulu sampai di situ Pak Anang, karena sudah bergabung juga ada Pak Umbuka Bunang Rudianto Hunga, anggota Komisi 13 DPR RI. Selamat malam Pak Umbuka Bunang. Selamat malam. Baik. Selamat malam Bu. Baik Pak, kita sudah mendengar tadi bagaimana sedikit penjelasan dari Pak Anang soal apa sih kemudian yang menjadi pemicu Amar Zoni ini. Kalau kita lihat dari kasusnya Amar Zoni ini sudah 4 kali loh Pak terjerat atau kemudian terlibat dalam kasus narkoba, mulai dari pecandu hingga sekarang kalau bahasa Pak Anang tadi berkarir sebagai pengedar. Kalau menurut DPR melihatnya apa pemicunya? Iya, pertama kan begini, yang namanya narapidana narkoba yang banyak ada di lapas-lapas itu, dan kita tahu bahwa sudah beberapa kali terjadi permasalahan narkoba di lapas. Ya. Ini kan ada kepentingan ekonomi yang berjalan di lapas. Ada orang yang membutuhkan narkoba, ada orang yang menjual, difasilitasi, yang patut diduga dilakukan juga ada peran serta dari para petugas-petugas di lapas. Dan sudah beberapa kali terjadi di lapas ini, dan kami sudah membahas di RDP tentang masalah ini. Begitu. Oke, bahkan sudah sejak 97 kalau menurut catatan dari Pak Anang tadi. Bagaimana juga tentang over capacity di lapas? Nah, ini salah satu faktor juga tentang over capacity. Tetapi kalau kita melihat dari narkoba ini, tidak berdampak langsung atau tidak berdampak langsung pada over capacity. Ini tentang adanya kebutuhan narkoba di lapas, terus ada kepentingan ekonomi para pengedar yang melihat ini adalah peluang pasar, maka dipergunakanlah para yang berkepentingan yang bisa akses ke lapas ini untuk melakukan ini. Karena tidak mungkin orang di luar bisa masuk ke dalam kalau tidak difasilitasi oleh petugas-petugas lapas, yang patut kami duga itu terjadi gitu. Oke, Pak Anang, kalau melihat atau ikut merespon mengenai hal ini, keterlibatan orang lain, orang yang ada di dalam lapas itu selain ada supply dan juga demand-nya, gimana Pak Anang? Ya pasti, pasti. Itu akibat penyalahguna dihukum penjara. Terjadi overkapasitas, terjadi informasi bahwa di dalam itu membutuhkan narkotika. Dari mana narkotikanya? Pasti dari luar. Pasti ada, karena ini peredaran gelap, semuanya tutup mulut, semuanya diem, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu, tapi dia tutup mulut. Ada juga yang nggak tahu sama sekali, meskipun orang dalam penjara. Karena ini peredaran gelap, gitu ya. Sama dengan kita yang di luar lapas gitu ya. Ada orang jual narkotika, nggak sulit diketahui oleh yang lain, karena itu peredaran gelap. Tapi bagi orang-orang tertentu tahu persis, oh ini loh peredarannya begini. Nah itulah ini yang harus difahami. Oleh karena itu, ya kan, kesalahan untuk menghukum seorang penyalahguna dengan hukuman pidana itu harus dirubah. Oke, berarti lebih ke pemilihan hukuman yang tepat bagi pecandu maupun juga pengedar. Tapi begini Pak Anang, ini artinya kan peredaran narkoba di lapas begitu marak ya. Pada saat Pak Anang juga menjabat, berdasarkan pengalaman Pak Anang sendiri, upaya-upaya apa sih Pak yang sudah didorong untuk terus diperjuangkan agar kasus-kasus seperti ini sebetulnya tidak terjadi? Saya mendorong ketika itu hakim supaya tidak menghukum penjara. Karena undang-undang narkotika menyatakan itu. Jadi undang-undang narkotika mengatur bahwa penyalahguna itu wajib, saya ulangi, pecandu itu wajib menjalani rehabilitasi. Kewajiban itu akan terlaksana bila hakim memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dan kewenangan itu diberikan kepada hakim, pasal 103. Kalau nggak percaya baca pasal 103. Ya kan? Hakim itu kalau mengadili perkara pecandu, yaitu penyalahguna yang dalam keadaan ketergantungan, itu dia diberi kewenangan memutus
rehabilitasi. Oke. Bila terbukti bersalah. Jadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, hukumannya rehabilitasi. Hakim juga diberi kewenangan menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah. Artinya apa? Salah tidak salah, hakim harus memutuskan hukuman rehabilitasi. Oke. Pak Umbu, ini kalau berkaitan dengan undang-undang sudah masuk ranah DPR juga nampaknya. Bagaimana catatan DPR yang coba untuk menganalisis atau mengkaji mengenai permasalahan peredaran narkoba di lapas? Bagaimana juga upaya-upaya yang tadi sudah coba didorong dari BNN pada saat itu ya Pak Anang, sampai sekarang perkembangannya ketika harus memilih hukuman mana yang tepat? Ya, saya setuju bahwa seperti sekarang yang terjadi kan bahwa setiap pengguna narkoba atau kita kategorikan sebagai korban, maka mereka harus direhabilitasi, gitu. Supaya mereka di dalam tanda petik mereka kan pesakitan nih, jadi harus mutlak direhabilitasi, begitu. Agar kita sesuai tujuan daripada tindakan hukum dilakukan adalah bagaimana para korban atau pengguna ini kan bisa sehat, bisa sembuh daripada penyakitnya kan begitu. Tetapi kalau saya melihat ini kembali pada terjadi di lapas, ya Bu. Jadi kalau misal kita bicara tentang over kapasitas, daerah-daerah luar Jawa ini masih banyak lapas-lapas kekurangan napi. Nusa Kambangan masih banyak kekurangan napi. Kenapa tidak dipindahkan saja? Kami sudah mengusulkan agar dipindah-pindahkan saja ke daerah-daerah yang masih kosong, masih kurang kepadatan napinya, begitu. Karena tidak dipungkiri bahwa overkapasitas itu juga adalah berdampak pada ekonomi, gitu. Berdampak pada bisnis-bisnis di dalam lapas, gitu loh. Ini sudah kami sering bicarakan dalam rapat-rapat komisi, gitu loh. Supaya tidak terjadi begini kan berulang ini. Ya. 1 tahun ini selama tahun 2025 saja bisa 12 kejadian perkara kejadian kasus di lapas, yaitu melarikan diri, tawuran massal dan lain-lain. Berarti manajemen pengelola lapas itu sudah crowded di Indonesia. Oke, baik. Pak Anang, kita bicara yang seharusnya dan juga yang menjadi realitanya. Ya. Tadi mendorong seharusnya rehabilitasi yang diutamakan, tapi kenyataannya hukuman penjara yang menjadi pilihan. Ya. Kemudian timbul overcapacity, ada daerah lain yang justru masih bisa menampung ketika memang pilihan penjara yang diambil. Ini gimana pada saat matematikanya overkapasitas lapas seluruh Indonesia itu sudah lebih dari 100%. Itu akibat hakim menghukum penjara penyalahgunaan narkotika. Mestinya dia harus dihukum rehabilitasi. Baca undang-undangnya, tadi sudah saya sampaikan, ya kan? Tapi ingat, hukum narkotika itu tidak diajarkan di sekolah hukum di seluruh Indonesia ini sebagai mata kuliah. Artinya apa? Masyarakat hukum, termasuk penegak hukumnya, tidak paham hukum narkotika ini. Itu yang harus difahami. Penegak hukumnya belum paham juga mengenai boleh ditanyakan, pernah nggak dapat mata kuliah hukum narkotika? Ya kan? Nggak pernah. Yang dipelajari mereka adalah hukum pidana. Saya kebetulan jadi dosen, jadi saya tahu mata kuliah di Fakultas Hukum. Nggak ada hukum narkotika. Padahal Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika yang berlaku sekarang ini bukan hukum pidana, tapi hukum progresif yang mengatur narkotika secara nasional dan internasional dengan pendekatan kesehatan dan pendekatan pidana. Jadi bukan undang-undang pidana. Kalau dihukum penjara, itu melanggar itu. Sebetulnya sudah ada panduannya, kembali lagi tinggal bagaimana implementasinya. Menarik juga ketika kita masih membahas mengenai overcapacity, Pak Umbu, kita juga ingin tahu nanti bagaimana kemudian fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan. Overcapacity ini kalau menurut Pak Anang tadi 100% di Indonesia sudah terjadi kok, begitu ya Pak ya? Nah, dimana-mana penuh. Tapi nanti dijawabnya sesaat lagi ya Bapak-Bapak, kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik, kita lanjutkan pemirsa pembahasan malam hari ini mengenai kasus narkotika yang kembali menjerat mantan artis Amar Zoni, di mana kita akan melihat juga tadi Pak Umbu sempat menyinggung mengenai ada demand, ada yang mensuplai. Kalau seperti ini menjadi suatu komoditas Pak, ada bisnis narkoba di dalam lapas. Pak Umbu? Ya, fakta itu memang
karena banyak terjadi permasalahan itu, patut diduga bisa kita simpulkan bahwa memang ada yang membutuhkan, ada yang mensuplai. Bagaimana mungkin kalau tidak melibatkan orang dalam, masuknya saja kan harus diperiksa segala macam gitu loh. Dan ini secara berulang terjadi di Indonesia, di samping di seluruh lapas di Pulau Jawa dan Sumatera gitu. Dan juga pernah kita melihat video-video para napi berpesta pora dengan narkoba di dalam lapas. Ini kan kita bisa simpulkan bahwa manajemen lapas ini sudah sangat crowded di Indonesia gitu. Manajemen dan pengawasan dari lapas ini seperti apa kalau sudah berulang, sudah berkali-kali terjadi, tidak pernah ada audit kah Pak? Tidak pernah ada evaluasi, masalahnya sudah jelas kok. Nah itu kami sudah ajukan agar ini dilakukan sehubungan dengan kami melakukan RDP di komisi, kita sudah bentuk panja, tinggal pelaksana mengundang dari Kementerian MIPAS untuk kita mendengarkan evaluasi daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi selama dari bulan Oktober tahun lalu sampai dengan bulan ini sudah hampir 8 atau 10 kejadian besar di lapas yang sangat memalukan begitu. Oke, baik. Pak Anang melihatnya seperti apa? Lapas kok jadi seperti zona ekonomi ini Pak? Ada bisnis di dalamnya. Ya benar apa yang disampaikan yang terhormat anggota DPR itu benar. Kenapa? Karena penyalahguna dihukum penjara. Maka dia akan menghuni lapas. Itu berarti adalah demand-nya peredaran gelap narkotika ada di lapas. Kalau demand-nya ada di situ, supply-nya pasti menyasar ke dalam lapas. Apalagi supply narkoba itu adalah bentuknya gelap, peredaran gelap. Sehingga pasti ada yang terlibat. Secara rasional pasti terlibat. Lapas itu sudah dijaga. Ya kan? Pintunya cuma satu. Pasti terlibat. Soal masuknya kapan saya juga nggak tahu. Membuktikan terlibatnya juga nggak tahu. Karena itu peredaran gelap gitu ya. Tapi demand-nya ada di situ dalam jumlah besar, maka supply dalam jumlah besar juga masuk di dalam penjara. Itu teori bisnisnya jelas, demand and supply. Banyak sekali bisnis di dalam lapas itu yang berkembang. Tidak hanya bisnis narkoba. Akibat penyalahguna dihukum penjara itu. Kalau pantauan Pak Anang dari zaman dulu Pak Anang menjabat sebagai kepala BNN, pernah di Bareskrim juga, kondisinya ada perubahan nggak sih Pak dengan sekarang atau justru semakin makin nih? Tidak ada perubahan. Ketika saya jadi Kabar Reskrim itu saya larang untuk menangkap para penyalahguna itu. Kan memang undang-undangnya ya kan memprioritaskan wajib lapor secara non pidana. Ngapain harus ditangkap gitu. Tapi setelah pensiun kembali lagi dan lebih serius nangkapinya gitu. Pak Umbu, perubahannya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Anang. Kembali lagi, lalu bagaimana manajemen dan juga pengawasan di dalam lapas kalau kemudian bisnis narkotikanya terjadi di dalam lapas, ada orang dalam pasti yang terlibat. Nah ini faktanya begitu. Ini bukan tahun ini, sudah sejak lama terjadi begini. Dan kita ini selalu berulang. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa permasalahan itu, yaitu dikatakan tadi bahwa ini ada kepentingan ekonomi di sini, gitu loh. Kalau tidak ada pihak-pihak yang menyediakan, memfasilitasi, kan semua tidak terjadi ini, begitu. Dan ini sudah kali kesekian, dan kami akan mendorong panja, kita akan berjalan terus untuk mempertanyakan ini semua. Bagaimana manajemen lapas dikelola dengan baik, kan begitu. Bagaimana terjadi permasalahan selama ini berulang. Ini sudah belasan kali kejadian besar di lapas, tapi tidak ada perubahan gitu. Baik Pak Anang, kalau kembali lagi kita lihat belum lagi di Papua kemarin itu ada kejadian juga di Papua, sudah 2 LP yang 15 orang melarikan diri. Itu kan termasuk bagian daripada bagaimana manajemen pengelola lapas ini sangat buruk. Manajemen pengelolaan lapas yang sangat buruk dan DPR mendorong untuk dilakukan evaluasi lewat panja. Pak Anang, kalau bisnis narkotika di dalam lapas ini ada jaringan berarti yang tugasnya di dalam lapas itu sendiri dan yang ada di luar. Nah, jaringan ini bisa dideteksi seperti apa sih modusnya Pak? Hanya bisa dideteksi dengan teknologi. Lapas itu nggak punya teknologi untuk itu.
Nggak punya. Makanya Yang sebetulnya ada dan bisa nggak digunakan. bisa, nggak punya kewenangan. Lapas itu membina, gitu ya. Membina, dia menerima. Yang punya kewenangan siapa, Pak Anang? Kewenangan untuk apa? Penggunaan teknologi untuk bisa Itu menghentikan penegak itu hukum. semua. Penegak Oke. hukum, ya kan? Oleh karena itu pesan saya wanti-wanti. Saya belajar hukum narkotika itu boleh dikatakan sudah cukup, ya kan? Saya wanti-wanti, hakim jangan menghukum penyalahguna dengan hukuman pidana. Hukumlah dia secara hukum narkotika. Dia memang pelanggar hukum narkotika, dia bukan pelanggar hukum pidana. Itu yang penting untuk hakim. Demikian juga untuk jaksa. Jangan dituntut, ya kan, para penyalahguna itu dengan atau sebagai pengedar. Begitu dituntut sebagai pengedar, hakim menjadi ragu-ragu. Efeknya jadi ke belakang, Pak. Bukan, efeknya jadi ragu-ragu. Oke. Tidak berani menggunakan kewenangan pasal 103. Padahal Salah atau sebetulnya tidak salah? indikator pembeda antara penyalahguna atau pecandu dengan pengedar ini sangat jelas, tidak Sangat ada jelas. bias kan, Pak? Sangat jelas. Kalau penyalahguna itu tujuannya untuk dikonsumsi, kalau pengedar tujuannya untuk diperjualbelikan, dijual kembali. Kalau pengedar itu dapat untung, penyalahguna itu yang buntung. Makanya orang seperti Amar Joni harus dihukum rehabilitasi, harusnya sejak awal. Oke. Harusnya sejak awal. Oke. Jadi jangan sampai dihukum penjara. Kalau dihukum penjara terjadilah demand, ya kan? Karena dia relapse, dia menjadi demand bisnis narkoba di dalam penjara. Ingat ya, bisnis narkoba dalam penjara itu semenjak kita berundang-undang narkotika tahun 97. Oke. Semenjak hakim memenjarakan Oke. penyalahguna narkotika. Bisnis narkotika semenjak hakim memenjarakan pengguna narkotika. Ke dalam Pak penjara. Anang. Ke dalam penjara. Pak Umbu, ini seperti apa menjawab mengenai hal ini? Penegak hukum punya andil dan peran yang besar nampaknya. Iya, saya katakan tadi, mereka dalam penjara ada satu dunia tersendiri ya. Jadi istilah kayak kota dalam kota. Jadi mereka punya yurisdiksi sendiri di mana mereka bisa mereka hidup diatur terkungkung dalam penjara. Sehingga kalau boleh saya katakan bahwa dengan sistem yang begitu bisa dilakukan transaksi narkoba di dalam, pasti ada keterlibatan dari oknum di dalam penjara. Itu sudah pasti itu. Begitu. Dan saya katakan Pak Anang tadi sampaikan tentang undang-undang tentang rehabilitasi itu sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang rehabilitasi. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Semua itu sudah cukup. Hanya sekarang bagaimana kebijakan dari penegak hukum untuk menjalankan undang-undang ini, dan juga perlu kita siapkan juga tempat-tempat rehabilitasi agar bisa mencukupi, memadai untuk dialihkan para pelaku atau korban daripada narkoba ini untuk tujuan rehabilitasi. Karena sekarang apa yang dikatakan Pak Anang tadi tentang rehabilitasi juga menjadi transaksi baru juga, orang mau direhabilitasi atau tidak itu menjadi negosiasi-negosiasi tersembunyi gitu loh Bapak. Oke, Pak Anang Begitu. gimana nih? Ternyata soal dia direhabilitasi atau tidak saja menjadi satu komoditas juga, Pak, untuk ditransaksikan. Benar. Karena itu ada di tangan penegak hukum. Oke. Itu tadi ya. Itu sebabnya, ya kan, pengawasan kepada penegak hukum, termasuk hakim, harus serius dilakukan negara ini. Kalau tidak, maka terus-menerus akan seperti ini. Bayangkan mulai tahun 97 loh ya, sampai hari ini tidak berubah. Itu berapa tahun? Overkapasitas itu sejak zaman saya masih muda, sampai saya pensiun sudah 10 tahun, masih terjadi overkapasitas. Ingat, itu anomali. Di negara lain tidak terjadi. Penyebabnya apa, Pak, berarti? Penyalahguna sebagai seorang pecandu dihukum penjara. Itu penyebabnya. Oke. Penyalahguna dihukum penjara menyebabkan mereka mengulangi perbuatannya. Bagaimana seorang Amar Joni 4 kali melakukan pelanggaran yang sama selama hidupnya. Padahal dia masih muda. Oke. Iya kan? Oke. Tahu nggak ada lagi? Farid RN Ya, 5 kali. betul. Ibra Azhari 6 kali. Negara itu perlu melindungi orang sakit begitu. Supaya dia tidak relapse.
Masa relap. Ya kan, penanganannya penjara. Residivis. Saya sebagai, ya kan, orang yang pernah belajar hukum narkotika, rasanya tidak tega. Lihat mereka menderita berkepanjangan dan dihukum pidana bolak-balik lah, repot. Baik. Pak Umbu, ini kalau menurut Pak Anang, negara harus hadir melindungi para penyalahguna narkoba sehingga tadi tidak relap terus berulang kali. Masalahnya nggak selesai-selesai. Gimana Pak Umbu, kalau dari DPR ada pandangan lainkah soal bagaimana mentreatment penyalahguna sehingga betul-betul efektif? Ya, seperti saya katakan tadi, saya setuju Pak Anang mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang rehabilitasi sudah ada, aturannya sudah ada. Tinggal bagaimana penegak hukum jika terjadi tindakan hukum terhadap seorang pecandu narkoba, ya harus direhabilitasi sambil pemerintah menyiapkan tempat rehabilitasi. Kan begitu? Ya. Supaya kita, tujuan dari pemindahan korban narkoba ini adalah untuk penyembuhan daripada penyakitnya tentang kecanduan, bukan adalah pemenjaraan fisiknya, kan begitu. Maka terjadilah kalau pemenjaraan fisik, ya berarti penyakitnya tidak dipulihkan. Maka terjadilah yang namanya transaksi, kan dia membutuhkan, tidak diobati. Ada melihat ini peluang ekonomi, maka dilakukan hal yang terjadi. Begitu, Bu. Jadi hambatannya apa menurut Pak Umbu? Karena regulasinya sudah jelas, undang-undangnya sudah ada, analisis dari DPR sudah begitu lengkap. Kenapa kita terus-terusan harus melihat kasus ini berulang terjadi, Pak? Apa sebetulnya hambatan dan kesulitannya untuk memberantas bisnis narkotika di lapas? Ya, kita harus punya pemikiran yang sama tentang masa depan bangsa ini, masa depan generasi muda kita. Jadi kita jangan melihat hanya kepentingan bisnis yang kita utamakan. Maka ke depan kalau kita tidak serius, tidak punya jiwa kenegaraan dan mengelola pemerintah, mengelola lapas, mengelola para penegak hukum bagaimana menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, maka kalau kita orientasi bukan penyelamatan generasi muda, yaitu bakal hancur masa depan kita Indonesia kalau dengan cara begini. Dan semua undang-undang sudah ada. Semua dalam menjalankan tugasnya sudah punya kode etik, kan begitu. Tinggal bagaimana menjalankan, kan begitu. Sistem pengawasan sudah ada, kenapa tidak dijalankan maksimal, Boleh kan tanyakan begitu. sama saya itu. Baik. Silakan Pak Anang, mungkin ikut merespon apa yang disampaikan oleh Pak Umbu sekaligus menutup diskusi kita, Pak Anang. Jadi Pak Umbu ya. Pak Umbu, saya kira itu sisi kanan yang dibicarakan, ya kan? Ada sisi lain. Ada sisi lain juga perlu dibicarakan. Bahwa undang-undangnya memang ada benar, tapi ingat peraturan teknis penegak hukum berbeda dengan undang-undangnya. Coba hakim, saya ulangi, Mahkamah Agung membuat surat edaran nomor 4 tahun 2010, kemudian surat edaran nomor 3 tahun 2015. Yang isinya? Itu isinya mengacu pada hukum pidana. Artinya apa? Kejahatan narkotika dihukum pidana. Itu kenapa hakim seluruh Indonesia menghukum pidana. Bukan menghukum secara hukum narkotika. Gitu. Itu permasalahannya. Makanya kita jelaskan, hakimnya ngerti, tapi aturan teknis dari Mahkamah Agung menyimpang dari undang-undangnya. Demikian juga kejaksaan. Ya. Surat edaran kejaksaannya tidak menggunakan hukum narkotika, tapi menggunakan hukum pidana. Maka penyalahguna dituntut dan didakwa sebagai pengedar. Itu permasalahannya. Padahal undang-undangnya memberi kewenangan kepada hakim. Salah atau tidak salah, hukumannya rehabilitasi. Tapi kemudian petunjuk teknisnya ini justru yang membuat teknisnya begitu. Ragu-ragu. Ya, ini permasalahannya. Jadi ketidakpahaman kita semua dengan hukum narkotika dan juga yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebabkan penyalahguna di penjara, menyebabkan lapas overkapasitas, menyebabkan penyalahguna berkarir sebagai pecandu dan pengedar. Ini permasalahannya. Baik, lalu bagaimana mengenai ancaman hukuman mati untuk Amarzoni ini, Pak Anang? Undang-undang narkotika tidak mengancam hukuman mati.
tapi tidak pernah mengatur hukuman mati. Hukuman bagi pengedar Ahmad Zoni, seandainya dia terbukti sebagai pengedar ya. Hukumannya hukuman kurungan. Hukuman, saya ulangi, hukuman pengekangan kebebasan atau penjara. Tidak pernah, tidak ada ya, hukuman mati dalam kamus tindak pidana narkotika seluruh dunia. Kalau ternyata ada pengedar yang dihukum mati di Indonesia, itu di luar hukum narkotika, itu hukum pidana ada memang. Oke, baik. Jadi jangan gunakan hukum pidana untuk menanggulangi masalah narkotika. Oke, baik, menarik. Jadi pembahasan malam ini dari kasus atau masalah Ahmad Zoni ini menjadi momentum pembelajaran dan juga evaluasi kembali mengenai bagaimana Indonesia melihat hukum narkotika dan tadi hukum pidana, dan melihat bagaimana pemicu dari bisnis narkotika di dalam lapas. Kita tunggu nanti bagaimana DPR juga betul-betul serius mendorong mengenai hal ini. Terima kasih Pak Umbu, terima kasih Pak Anang malam hari ini untuk diskusi yang luar biasa. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam.